Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Dodo, aku ada informasi menarik tahu. Kamu mau dengar nggak? Informasi apa? Aku mau dengar dong. Jadi aku bakal ceritakan ke kamu tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Berdirinya Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Kalian tahu nggak guys, Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 130 Hijriah atau bertepatan pada tahun 750 Masehi. Pendiri dan khalifah pertama dinasti ini adalah Abu Abbas As-Saffah. Dinasti Bani Abbasiyah berlangsung mulai dari tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dinasti ini didirikan dan dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu disebut dengan dinasti Abbasiyah. Berdirinya Daulah Abbasiyah disebabkan oleh 3 faktor loh. Faktor berdirinya Bani Abbasiyah yang pertama adalah karena merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifah Islam. Apalagi Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faktor kedua adalah karena sistem pemerintahan dinasti Umayyah makin menyimpang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Faktor yang terakhir adalah karena Bani Abbasiyah merupakan orang-orang yang tersingkir dari kekuasaan dinasti Umayyah sehingga mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang berkuasa. Wow, baru mulai saja informasi yang kamu berikan udah keren. Iya dong, by the way, aku masih banyak informasi lainnya loh. Informasi apa? Aku mau denger dong. Informasi selanjutnya itu tentang 5 periode dinasti Bani Abbasiyah. Yuk simak. 5 periode dinasti Bani Abbasiyah. Periode pertama dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847. Khalifah yang memimpin dinasti itu mulai dari Abu Abbas As-Saffah sampai Abu Al-Fadl Ja'far Al-Mutawakkil. Kekuasaan pada periode pertama berada pada khalifah yang memimpin tentara untuk berperang, sehingga pada saat inilah merupakan masa kejayaan Bani Abbasiyah. Periode ini disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Periode Bani Abbasiyah kedua berlangsung pada tahun 232 sampai 590 Hijriah atau 847 sampai 1184 Masehi, yaitu dari Khalifah Abu Ja'far Muhammad Al-Mu'tasim sampai Abu Al-Abbas Ahmad Nasir. Periode ini diwarnai corak politik Turki, Bani Buwaih, dan Bani Saljuk. Periode kedua dinasti Abbasiyah ini disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga Bani Abbasiyah berlangsung pada tahun 590 sampai 656 Hijriah. Pada masa ini kekuasaan kembali ke tangan khalifah, tetapi terbatas hanya daerah Baghdad dan sekitarnya. Oleh sebab itu, periode ini secara umum bisa dikatakan lemah dan tidak dapat melawan kehendak jenderal Turki. Periode keempat Bani Abbasiyah ditandai dengan pengaruh Bani Saljuk yang dipimpin oleh 12 orang khalifah. Dalam periode ini terjadi 2 peristiwa besar umat Islam, yakni Perang Salib dan penyerangan bangsa Mongol ke Baghdad. Periode kelima Bani Abbasiyah sudah mengalami banyak kemunduran, terlebih lagi banyak serangan dari luar, seperti Perang Salib dan penyerangan bangsa Mongol. Kemudian daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan juga banyak yang memerdekakan diri. Akhirnya dinasti Bani Abbasiyah benar-benar hancur pada tahun 1258 Masehi di bawah kepimpinan Abu Ahmad Abdullah Al-Mu'tasim Billah. Ada perbedaan pendapat terkait periodisasi Bani Abbasiyah. Pendapat lain membagi dinasti ini dalam 4 periode. Periode pertama 750 sampai 847 Masehi. Keren banget sih kamu Bani. Kamu tahu nggak? Aku juga punya informasi tentang Daulah Abbasiyah loh. Kedengarannya menarik. Aku mau dengar dong.
Faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya pemerintahan Daulah Abbasiyah. Faktor pertama, terjadinya persaingan dalam memperebutkan kursi kekhalifahan. Yang kedua, adanya konflik politik di masa pemerintahan sebelumnya. Yang ketiga, pertentangan etnis. Dan yang keempat, kebiasaan hidup mewah dan kurangnya perhatian terhadap perkembangan agama. Yang terakhir, munculnya kekuatan baru dan hilangnya kecintaan rakyat. Gak terasa ya, udah ada beberapa penjelasan yang udah kita sampaikan. Iya juga ya, sebelum video ini berakhir, Dodo mau berpantun dulu deh. Boleh, ntar aku bilang cakep ya. Bunga mekar di perbukitan. Cakep. Ada Bobo. Lanjut dong pantunnya. Bunga mekar di atas perbukitan, sawah luas di perdesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Gimana kalau kita sambung pantun? Boleh banget. Dari Indrian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Kapan-kapan jumpa lagi.